Begini, saya ini sudah berpengalaman di teror. Pernah dikirim kepala kambing busuk, pernah diancam tembak. Tapi Bung Aiman, ini baru saya ungkap. Iya. Oh, iya. Ini yang harus saya ungkap malam ini. Sejak saya bicara tentang kasus ini yang katanya saya diduga memihak, Bung Aiman, kalau saya dibayar berapa kamu? Nenek? Jadi saya heran, saya kasih contoh ya. Itu WhatsApp atau apa? Gini, Kak Elsa. Kak Elsa ini masih baru. WhatsApp, oke. Pak Elsa baru dalam seminggu ini dia ikut. Bisa buka ini tadi, bukan Kak? Aku bela kakak ini. 2 minggu. 2 minggu ini kakak ikut, aku udah sebulan setengah. Tadi begitu ada yang bilang, ya ini baru ini buka pertama kali ini. Kita buka di sini, kita buka di sini, live acara ini. 99% menghujat saya dengan Kak Elsa. Bayangin itu. Nangis-nangis. Minta lalu bantuan supaya nanti kalau di BAP itu bilangnya beri bantuan supaya anak-anak itu bisa dibebaskan atau justru malah ini tudingannya keluarga yang menyetir pernyataan supaya Pak RT membebaskan para terpidana. Pak RT belum pernah diperiksa, jadi apa yang itu? Betul Bu, Ibu waktu itu pernah mendatangi dan kemudian mengatakan seperti itu. Itu diakui. Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi bersama saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Kita hari ini kembali mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon, dan di sini kita akan sama-sama melihat dan mendengarkan bagaimana Pak Rasman dan juga Bu Elsa Sharif bisa dibilang curhat, karena di sini Pak Rasman dan juga Bu Elsa Sharif berkata bahwa dia dibully habis-habisan oleh para netizen se-Indonesia, guys. Bayangkan bagaimana rasanya diteror dan juga dibully oleh netizen Indonesia yang sangat luar biasa. Ayo kita langsung saja lihat bagaimana videonya. Ada operasi ditunggangi untuk mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Iya. Bisa saya argumentasikan? Saya nanti abang saya dulu. Sampaikan ya. Ini ditunggangi. Kenapa? Dalam pemberitaan, terutama TikTok yang sangat berat. Semua orang berpendapat. Kemudian ada politisi yang mana membuat masyarakat ujaran kebencian kepada Kapolri supaya bahwa Kapolri ini ada dua hal yang mereka ingin, itu Kapolri di bawah TNI, Kapolri atau ganti minimal Kapolrinya. Ya, Polri di bawah TNI atau itu di media sosial. Di media sosial, dan yang saya ngenes sekali itu pernyataan ujaran kebencian kepada polisi sangat keras, dan misalnya ada pernyataan atau penyampaian keterangan dari kepolisian, dari Kapolda, itu dibikin potongan-potongan video yang sangat tidak. Siapa itu maksudnya Bu? Objeknya siapa? Bapak Kapolda. Kapolda Jabar. Iya. Saat ini. Iya. Banyak sekali. Pak Wiyagus berarti ya. Terus sudah ditangkap. Dideskripsikan. Dibilangin kepalanya nggak bagus. Saya pedih sekali, kan itu institusi ya. Kalau misalnya kita sudah tidak percaya kepada Polri, bagaimana? Kan sudah ada Propam, ada Kompolnas. Kalau memang mereka melakukan sesuatu, ya kita serahkan kepada itu. Kalau misalnya ada senior-senior ingin melakukan perbaikan, ada itu kan bisa secara internal memperbaikinya, bukan dibuka umum. Dan kemudian yang paling itu yang Bu Elsa lihat, bahwa dugaan operasi senyap, dugaan orkestrasi itu ada karena di media sosial muncul banyak sekali tiba-tiba. Luar biasa. Bukan itu aja, saya aja sama Rasman ini juga benar-benar jadi babak belur. Di media sosial Ibu semua dibully. Padahal kan kita bicara Bang Rasman. Iya. Dibully luar biasa. Ada monyet di kebun binatang Surabaya lepas wajah saya, jadi ceritanya monyet gitu. Tapi nggak apa-apa, itu risiko pekerjaan. Kita lawyer kita bekerja sesuai dengan surat kuasa, dan kita harus belajar KUHAP. Memang kita harus kuasai KUHAP. Jadi sekali lagi saya bilang,
Kalau murni ini hukum, tidak ruwet kasus ini. Hanya dua. Kalau urusan Peggy, tinggal kita tunggu Prapit. Kita tidak boleh Bu Elsa, kalau seandainya Bu Elsa membela yang benar, otomatis para netizen tidak akan membuli Ibu. Karena para netizen ini, Bu, banyak yang tahu kebenarannya. Ada pepatah baru, Bu, mengatakan bahwa netizen maha benar. intervensi persidangan, karena itu sangat mau komen. Ya, kita hormati itu. Kita hormati, nggak mau komen siapa yang benang siapa kalah. Aduh, itu kan itu gimana pembuktian. Serahkan pada proses persidangannya kepada yang terpidana ini. Ya upaya dia mau PK, carilah novum. Soal nanti berhasil atau enggak kan bukan urusan saya. Tugasnya adalah menjaga semua saksi-saksi kunci dan diperkuat dengan saksi-saksi lain yang saya siapkan. Salah benar atau tidak bukan saya, ya kan? Yang penting saya dapat. Oke, silakan. Begini, saya ini sudah berpengalaman di teror. Pernah dikirim kepala kambing busuk, pernah diancam tembak. Tapi Bung Aiman, ini baru saya ungkap. Ini yang harus saya ungkap malam ini. Sejak saya bicara tentang kasus ini yang katanya saya diduga memihak, Bung Aiman, kalau saya live di sini saja tidak kurang dari 15 kali teror masuk. Itu bukan diduga lagi, emang kenyataannya memihak, masa diduga. Teror enggak tadi? Maksudnya apa? Telepon masuk, teror saya. Ini sedang live ini, Bang. Bicara kasar, binatang dan lain-lain. Makanya saya pasang ini dan saya tutup. Anda kan lihat tadi. Berulang-ulang. Bahkan itu sering di video call, tapi saya angkat karena kita sejatinya petarung. Tapi tidak masalah bagi kita. Kenapa? Ayo guys, sejatinya Rasman ini adalah petarung. Ayo, siapa yang mau ngajak tarung sama Pak Rasman? Itulah integritas dan cara berpikir yang harus saya tunjukkan. Maksud saya belum tentu benar. Setidaknya saya punya prinsip hidup. Yang kedua, kenapa saya melihat ada operasi senyap? Saya ikuti benar kasus ini dari awal. Pertama, bukankah kita kemarin mendengar bahwa seolah-olah pelaku ini adalah anak jenderal? Ingat dulu Bung Aiman? Ya. Saya yang juga melakukan pembelaan di situ. Bukankah ini dibilang cucu jenderal? Bukankah ini dibilang anak bupati? Selesai itu masuk lagi yang baru. Ini maksudnya apa? Tapi netizen tetap dan orang-orang tetap dukung gitu. Kemudian kalau kita lihat dari pendekatan komunikasi, kelihatannya presiden sudah turun tangan. Kalau presiden sudah perintahkan, kenapa suruh bentuk TPF? Ada apa ini? Kan itu. Lalu kemudian sekarang sudah ada pra-peradilan. Mau ada mengajukan PK, tunggulah. Tapi serbu terus, kita dihajar terus. Dan jelas mereka bilang bahwa Polri tidak mampu menjalankan tugasnya. Kan itu yang ada. Ayo guys, ngaku. Ayo guys, ngaku siapa yang nyerbu Pak Rasman nih. Ya sekarang rame. Nah karena itulah tugas kita menjelaskan rekan-rekan semua bahwa terhadap kasus ini jangan pernah Anda berpikir kalau Anda tidak kenal kita terus Anda maki-maki, kita mundur. Tidak. Tapi Anda zolim kepada orang yang tidak Anda kenal. Dan tadi Anda katakan misalnya Bung Rasman. Bahasanya guys, jolim katanya. Bahwa orkestrasi operasi senyap itu nyata. Ya, kelihatannya iya. Terasa juga ke kita-kita ini. Saya disuruh berkali-kali. Saudara jangan ikut-ikutan. Masih mau selamat atau tidak? Kaleng itu. Waduh, video call sama saya. Cuma digelapkan matanya pakai masker tuh. Keluarga saya tahu. Sering. Ini jadi ada orang video call kepada Anda. Bukan sekali dua kali lagi. Anda nggak melaporkan itu? Saya tidak takut. Untuk apa sama saya nggak jelas? Saya bilang kau di mana? Ayo guys, Pak Rasman tidak takut. Siapa berani lawan? Siapa berani bertarung dengan Pak Rasman? Beliau nggak takut. Ayo. Ngomong apa itu? Kau jelaskan nama kau di mana? Kau datang jumpai saya. Apa bilang dia suruh mundur. Hei botak, kau jangan bela-bela Polri. Sering. Diajak duel guys. Dikatakan seperti itu. Aduh, itu keluarga saya, anak saya semualah. Saya jadi. Siapa yang berani duel dengan Pak Rasman? Ayo.
Dibayar berapa kamu? Nenek? Jadi saya heran, saya kasih contoh ya. Itu WhatsApp atau apa? Gini, Kak Elsa. Kak Elsa ini masih baru. WhatsApp, oke. Pak Elsa baru dalam seminggu ini dia ikut. Bisa buka ini tadi, bukan Kak? Aku bela kakak ini. 2 minggu. 2 minggu ini kakak ikut, aku udah sebulan setengah. Tadi begitu ada yang bilang. Ya, ini buka pertama kali ini. Kita buka di sini, ancaman luar biasa. Live acara ini 99% menghujat saya dengan Kak Elsa. Bayangin itu. Aduh. Oke. Kita buka aja. Ini eksklusif ini. Ini belum pernah, Abang baru pertama kali cerita, belum pernah cerita ke saya. Saya tidak mau bilang. Curhat ini guys. Oke. Tuh, masuk lagi telepon itu. Bu Elsa sama Rasman ini. Saya nggak tahu siapa ini. Curhat 0856 secara live. Kirim paspor. Masuk itu, baru kita ngomong lagi. Tapi lambangnya lambang paspor. Lambang paspor. Nih. Padahal kita semua prodeo ya Pak. Rekan-rekannya semua tahu. Sebentar ya teman-teman semua. Ini biar kita buktikan gitu. Nih, bayangin nih. Oh, ini komentar. Dari iNews. Iya. YouTube iNews. Aiman, kayaknya temannya si Rasman. Botak. Jangan heran kalau hostnya sering di luar pembicaraan. Kenapa? Semua sini nih. Tuh. Oh, sekarang saya yang dibully. Aiman loh. Di sini ada-ada aja juga ya. Malah Aiman juga ikut-ikutan dibully. Itu boykot Aiman. 1 jam bersama Elsa dan Rasman si botak. Udah botak Kak, padahal dia berhijab. Ya, ini semua komentarnya negatif semua dan sekarang menyerang saya. Ada yang sekarang menyerang saya itu. Iya, udah nyerang. Jadi padahal Adinda Aiman ini adalah orang yang berbicara dalam konteks kenetralan. Untuk mengungkap kebenaran, saya sangat dukung rakyat bersuara ini. Kenapa? Ya, itu tadi kan keresahan dari Ibu Elsa Sharif dan juga Rasman karena mendapatkan begitu banyak teror dari netizen seluruh Indonesia loh guys, yang sangat membenci Elsa dan juga Rasman ini. Bayangkan guys, sampai ada yang berani video call Pak Rasman katanya. Ya tentu kenapa jadi sampai Bu Elsa dan juga Rasman ini dibully atau diserang habis-habisan oleh para netizen, tentunya tidak lepas dari kasus Vina yang mana mereka membela Pak RT Pasren yang menurut para netizen yang maha benar, Pak RT Pasren melakukan kesaksian palsu. Kita sambung video selanjutnya. Kedatangan para keluarga terdakwa, yakni keluarga saudara Eko Ramadhani sampai dengan terdakwa ini masih dulu, dan daripada saksi dimintain keterangan, jadi mereka dulu diperiksa. Bersuara ya. Jadi Pak Pasren disuruh nanti kalau kamu di BAP tolong bebaskan anak saya, berikan keringanan dan gitu-gitu. Nah kalau soal uang, Pak RT itu pengakuan Pak RT disuruh oleh karena didatangin oleh mereka. Mereka itu maksudnya ya, keluarga bilang ke Pak RT bilang. Sebentar, ini data baru nih, menarik ini. Jadi Matanya, Pak RT didatangi oleh Ibu Aminah. Saya nggak tahu, pokoknya keluarga lah, kan salah satu mungkin Ibu Aminah. Didatangi keluarga ini, keluarga terpidana, datang ke Pak RT. Saya tadi sedikit melihat matanya Bu Elsa itu saat menatap Aiman tajam dan mengisyaratkan sesuatu. Sampai nangis-nangis. Minta lalu bantuan supaya nanti kalau di BAP itu bilangnya beri bantuan supaya anak-anak itu bisa dibebaskan atau justru malah ini tudingannya keluarga yang menyetir pernyataan supaya Pak RT membebaskan para sedangkan terpidana. Pak RT belum pernah diperiksa, jadi apa yang itu? Betul Bu, Ibu waktu itu pernah mendatangi dan kemudian mengatakan seperti itu. Itu diakui. Diakui oleh? Iya, diakui itu menurut Pak RT Pasren, menurut keterangan di BAP. Tapi yang sebenarnya kan tidak begitu, Bu. Ibu ini kan hanya membaca di BAP-nya aja. Orang keluarganya, lawyernya memang datang. Betul, datang. Apakah seperti itu, Bu? Nanti saya harus pernah datang atau tidak? Silakan, Bu. Ke rumah Pak RT. Kan tadi saya udah cerita. Datang dia. Penangkapan itu waktu tanggal 30 kalau nggak salah malam Rabu sore Kamis ya kayak kalau nggak salah. Kita itu emang belum diperiksa Bu.
belum pada di Betul, BAP. tapi pertanyaan tadi Bu, Ibu datang bersama keluarga yang lain meminta agar Pak RT nanti kalau ditanya sama polisi bilangnya begini-begini ya, tolong selamatkan ini keluarga kami, anak kami, adik kami. Apakah benar seperti itu? Enggak seperti itu Pak. Tapi sempat ketemu dengan Pak RT Abdul Pasren? Ketemu. Bilang apa waktu itu? Yang tadi Ibu katakan? Iya. Pak RT tolong jujur gitu maksudnya? Saya bilang ke situ. Coba Ibu bisa jelaskan lagi. Bilang ke Pak RT apa waktu itu Bu? Bahasa sederhana aja nggak Bu? Wak, tolong. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah Wak Pasren jujur. Sedih guys. Jujur Pak, Wak. Kasihan Wak, mereka anak-anak Wak. Itu bukan 1-2 orang Wak yang ditangkap polisi. Tapi kalau memang anak-anak itu bersalah terserah. Tapi ini anak-anak banyak saksinya Wak. Kalau anak-anak itu malam itu tidur di rumah Wak Pasren. Tuh Pak, itu aja. Terus kemudian Pak Abdul Pasren, Pak RT ngomong apa? Enggak. Itu bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Sana ke kantor polisi aja. Udah itu aja. Langsung balik masuk? Masuk. Nggak ketemu. Hanya itu pertemuannya? Iya. Jadi apa yang kemudian di fakta persidangan ini Ibu bantah itu? Bantah. Kedatangan para keluarga terdakwa. Itulah yang membuat Bu Elsa dan juga Resmani ini dibenci dan dibully habis-habisan oleh netizen. Karena mereka membela yang menurut netizen Pak RT Pasren itu memberikan keterangan atau kesaksian palsu. Betul nggak guys? Berikan komentar Anda semua. Dan ada satu lagi video yang terkait tentang video tadi. 3 kali 24 jam. Nah, Oke, ini baik. Sekaligus pernyataan penutup ya Bu Elsa ya. Silakan Bu Aminah. Ya, saya sih terus terang ya Bu. Saya orang kecil, nggak tahu artinya somasi itu apa. Iya. Tapi saya itu melaporkan Bapak Pasren itu karena Bapak Pasren itu nggak jujur bahwa adik-adik kami itu tidur di rumahnya. Dan Ibu pada keyakinan Ibu yakin betul dan Ibu tidak akan mundur dari pernyataan itu? Iya insya Allah, karena saya tahu Allah ada. Dan masalah demo itu Ibu, saya waktu itu ada di Mabes Polri, seluruh keluarga terpidana. Itu inisiatif warga. Kalau masalah demo kami tidak tahu, terus terang saja. Cukup baik. Dan Ibu meyakini sampai sekarang bahwa adik Ibu, Supriyanto itu tidak bersalah karena Ibu yakin betul bahwa ia tidak berada di TKP. Ini keyakinan Ibu. Bisa jadi ini berbeda dengan hasil pengadilan, berbeda dengan fakta sesungguhnya, kita tidak tahu. Iya, saya tetap yakin. Dari 2016 saya yakin. Selama saya menjenguk adik saya hanya berkata kepada dia, Pri, kalau kamu tidak salah, insya Allah ada mukjizat yang akan datang. Itu pesan saya. Dan kamu yang ikhlas, yang sabar. Dan Alhamdulillah, 2024 ada mukjizat, kasus terbuka kembali. Itu saja. 3 kali 24 jam. Kita bisa melihat dari penuturan Ibu Aminah yang menurut saya dari raut wajahnya saja sudah mengatakan dia berkata apa adanya, apa yang dia tahu dan apa yang dia rasakan. Tentu berbeda dengan Ibu Elsa Sharif ini. Seolah-olah dia paling benar dan paling tahu dengan kasus ini. Betul nggak guys? Bagaimana menurut pendapat Anda semuanya? Semoga saja kasus ini cepat selesai dan semua kejahatan akan terbongkar. Dan yang pastinya semua kejujuran atau kebenaran menang. Dan juga tentunya bagi yang tidak bersalah segera dibebaskan. Kita doakan saja semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih buat Anda semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Berikan tanggapan Anda semuanya di dalam komentar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.